طيف من محمد فسار في الكون يسعد أسعد طيف فؤادي فغدا شوقا يردي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak ada yang berselamat ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni ta'wilah, amma ba'du. Hadratil mukarram Raisul Majlis, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan, yaitu Bapak Ustadz Haji Suyanto beserta jajarannya, Bapak Haji Dadang ya, Bapak Haji Dadang, tokoh masyarakat setempat, para jamaah sekalian, para pejuang subuh yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita pada pagi hari ini dicatat oleh malaikat Allah, disaksikan oleh para malaikat Allah, dan kemudian kita dicatat sebagai ahli ibadah. Amin ya rabbal. Mari kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan taufik, dan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang sebelumnya kita awali dengan sholat sunnah subuh 2 rakaat. Jadi afdolnya sholat subuh itu kita sholat sunnah subuhnya di rumah, bukan di masjid. Ya, ini besok dirubah. Begitu azan langsung ambil air wudhu, kemudian kita sholat sunnah subuh 2 rakaat di rumah, bukan di masjid, di rumah. Nah, sholat sunnah subuh ini hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan Nabi kalau lupa, Nabi juga bisa lupa ya, karena sebagai contoh Nabi itu dikodok itu sholat sunnah subuh itu ya.
Itu menandakan saking pentingnya sholat sunnah subuh. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma biha. Itu kata Nabi. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar, maksudnya sholat sunnah subuh, itu lebih utama, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Coba bayangkan itu. Jadi kalau pengen orang paling kaya nanti di akhirat ya, orang yang ingin paling kaya di akhirat, maka jangan tinggal sholat sunnah subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma biha. Bagaimana supaya sholat subuhnya tidak masbuk, tidak ketinggalan berjamaah? Berarti sholat sunnah subuhnya pas azan subuh selesai langsung sholat sunnah subuh. Kemudian berangkatlah dari rumah punya air wudu. Itu yang bagus. Berangkat dari rumah punya air wudu. Itu 1 langkah 1 pahala, 1 langkah 1 dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berangkat dari rumah menuju masjid. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak dosa yang dihapuskannya. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat dari rumah ke Masjid Al-Furqan, ada suara jangkrik, krik, 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 krik. Masih ada nggak kira-kira ya? Udah nggak ada. Ada suara kodok, krok, 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 krok. Itu jadi saksi nanti di akhirat. Ada butiran batu-batu yang kita injak, kita lewati, kita injak pakai tapak sendal kita. Itu jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita berangkat menuju rumah Allah, yaitu masjid. Alhamdulillah. Tadi sholat sunnahnya di mana? Nah, mulai besok jangan di masjid, di rumah. Enggak, kenapa ketinggalan? Asal sholatnya tepat waktu. Jangan terburu-buru. Kalau subuh itu dianjurkan al-intizar bainal azan wal iqamah harus lebih lama. Di sini katanya 10 waktu kurang. Antara azan dan qomat itu minimal 15 menit baru azan, baru iqamah. Beri kesempatan orang yang masih ada di jalan. Karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Allah. Jadi kalau ada yang mulutnya bawel, pengen buru-buru qomat, sadarlah bahwa sholat subuh itu memang dianjurkan waktu tunggu antara azan dan qomat harus lebih panjang. Kalau maghrib cukup 7 menit. Waktu zuhur asar cukup 10 menit. Waktu isya mungkin cukup 10 menit. Tapi kalau subuh usahakan minimal 15 menit. Kalau di Masjid Banjar itu 20 menit. Di saya 15 menit. Nggak apa-apa, malah kalau di Madinah itu itu 1,5 jam masa tunggunya. Ya kalau kita di sini kelamaan lah ya. Itu saking pentingnya sholat subuh berjamaah supaya jangan sampai ada yang ketinggalan berjamaah. Ya. Karena sholat subuh berjamaah ini disaksikan oleh para malaikat Allah. Malaikat siang maupun malaikat malam kumpul pada waktu subuh. Itu. Kumpul pada waktu subuh. Penjaga malam itu dari mulai asar sampai subuh. Subuh selesai dia kantor, kumpul di waktu subuh.
malaikat penjaga siang mulai tugasnya di waktu subuh sampai asar. Kan ketemu tuh, betul nggak? Ketemulah tuh malaikat penjaga siang dan penjaga malam karena aplusan ganti shift, namanya yata'aqabuna. Kumpullah mereka pada waktu subuh. Barang siapa yang sholat subuh disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu. Nah, itu. Para jamaah sekalian, sholat subuh berjamaah itu pahalanya sama dengan tahajud semalam suntuk. Luar biasa ya. Jadi kalau yang tidak kuat tahajud, sholat subuh di masjid berjamaah jangan ditinggal. Kalau sholat isya berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan tahajud separuh malam. Itu ada hadisnya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah sama dengan tahajud semalam suntuk. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, kita sudah berada di ujung tahun 1440 berapa? 47. Besok nih hari Kamis, hari Senin habis. Hari Senin habis tahun 1447 habis dan gak akan balik selama-lamanya. Hari Selasa kita akan memasuki tahun baru Islam, tahun baru 1448 Hijriah. Apa artinya? Artinya umur kita kurang 1 tahun. Kurang apa? Kurang. Usia tambah 1 tahun. Pak Haji umurnya tadi berapa katanya? 80. Masya Allah. Melebihi usia rata-rata akhir zaman. Bersyukur kepada Allah. Besok 81 usianya, tapi jatah hidupnya 1 tahun berkurang lagi, Pak Haji Dadang. Kurang 1 tahun. Pak DKM umurnya berapa? 62. Hah? 62. Mudahan 2 tahun dari saya. Besok 63 usianya, tapi jatah hidupnya itu kurang 1 tahun. Dan itu tidak akan kembali selama-lamanya. Waktu setahun yang kita habiskan itu. Itu filsafat waktu begitu. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai saat ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Mudah-mudahan sampai hari Selasa masih hidup kita. Berarti memasuki tahun baru. Tapi kan kita gak pernah tahu, betul gak ya? Ini sisa umur kita yang dikasih oleh Allah berapa hari lagi kita gak tahu. Betul nggak? Berapa jam lagi, berapa hari lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, nggak ada yang tahu rahasia Allah. Oleh karena itulah yang ada sekarang ini, umur ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu. Salah satu mensyukuri umur yang diberikan oleh Allah. Pagi hari ini kita sholat berjamaah di subuh di masjid dan disaksikan oleh para malaikat Allah. Alhamdulillah. Jadi semua pagi hari ini kita termasuk mensyukuri nikmat Allah.
kita gunakan pagi hari ini untuk kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan banyak merasa banyak dosa, artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu. Ada nggak di sini yang nggak punya dosa? Ada nggak? Rasanya nggak ada ya. Yang nggak berdosa itu cuma Nabi dan Rasul. Ya. Kalau kita punya kekurangan, bisa kita perbaiki di tahun baru nanti. Kalau kita merasa masih kurang ibadah kita, kurang istiqomah, bisa kita tingkatkan nanti di tahun baru nanti. Itu. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, ini ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan juga qaulu sahabat, artinya asar. Kalau khobar itu hadis, ucapannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau asar pakai asar itu adalah ucapannya para sahabat. Nah, ini ada yang mengatakan ini hadis, tapi ada juga yang mengatakan ini qaul, ucapannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Man kana yaumuhu misla amsihi. Ini sebagai bahan renungan. Barang siapa yang ada hari ini sama dengan hari kemarin. Hari ini sama yang kemarin. Berarti kan gak ada perubahan, betul gak? Hari ini begitu, hari kemarin juga begitu juga. Berarti gak ada progres, gak ada kemajuan, gak ada peningkatan. Barang siapa yang tahun besok nih tahun baru sama yang tahun kemarin, bahwa khasirun, berarti dia rugi dalam pandangan agama. Rugi Pak, sama aja rugi. Coba tuh, kemarin kagak sholat subuh berjamaah di masjid, tahun baru ini juga enggak sholat subuh di masjid, sama, rugi Pak dalam ibadah. Kemarin juga tahun kemarin dia enggak sholat sunnah, qobliyah subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tahun ini ya masih tetap begitu aja, rugi karena nggak ada kemajuan. Tahun kemarin kalau hari Jumat bawa duitnya 2.000 dari zaman Kibenen sih ke masjid. Di sini mah nggak ada kali ya. Siapa yang merebut, yang tukang hitung duit siapa di sini? Siapa merebutnya? Idris. Mana Idris? Abang Idris, itu kalau ngitung duit masih ada 2.000-an nggak? Hah? Masya Allah. Yang penting ikhlas kata dia. Ikhlas 2.000. Iya. Berarti ini kelasnya masih kelas toilet. Kelasnya kelas tukang tapi sekarang parkir juga mahal, betul nggak? Saya kalau khutbah Jumat di bandara itu parkirnya 15.000. Padahal kan cuma sebentar sholat, betul nggak? 15.000. Bawa duit 2.000 coba ke Alfa, ke Indomaret, mau beli apa? Beli apa? Coba pikirin. Beli apa gitu kan dapat duit 2.000? Duit 2.000 itu yang pantas ke WS ya, kecuali kali bocah atau orang yang baru belajar, nggak apa-apa, orang susah. 2.000 sama juga 20.000, betul nggak? Tapi kalau kita mampu 20.000, kenapa nggak dibawa 20.000?
tingkatkan. Malu bawa duit 2.000 ke masjid, malu rumah Allah. Tidak ada rumah yang paling mulia, tidak ada bangunan yang paling mulia di muka bumi ini kecuali masjid. Wa khairul biqamasa jiduha. Sebagus-bagusnya bangunan di muka bumi ini bukan hotel berbintang. Bukan apa lagi? Bukannya mall, apalagi istana, bukan. Tapi apa kata Nabi? Masjid, masjid rumah Allah. Itulah yang paling mulia. Kenapa kita bawa uang sedekah ke masjid disamakan dengan WC, toilet 2.000? Pikir. Padahal surga itu ada sang bidadari yang sangat indah. Kenikmatan surga nggak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Keindahan surga nggak bisa diukur dengan keindahan dunia. Kecantikan sang bidadari yang ada di surga nggak bisa diukur, nggak bisa dibandingkan dengan kecantikan Luna Maya. Siapa lagi? Hah? Yang paling cantik siapa? Istrinya ya? Iya. Jadi kalau tahun kemarin masih 2.000, tahun ini masih 2.000, masukin kotak amal di masjid, rugi karena surga nggak dapat 2.000. Yang penting ikhlas Pak Ustadz, itu mah alasan kepepet. Niatkan, kalau diniatkan pasti Allah bisa. Saya niatkan bagaimanapun caranya, setiap hari Jumat saya bawa duit 50.000. Walaupun saya khutbah, tetap saya kasih. Ntar habis khutbah saya kasih kepada merebut 50.000. Kalau saya nggak lupa. Karena kita niatin, ya ketemu aja, betul nggak? Duit 50.000, 20.000 kita masukkan ke kotak masjid dari Jumat, niatkan pahalanya buat kedua orang tua saya. Sampai kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala di alam kubur. Alhamdulillah. Ayo mulai besok coba. Malu bawa duit 2.000 ngitungnya juga males. Kata Bang Idris, males amat gua ngitung duit 2.000 dulu. Betul nggak? Itu. Sementara di mana-mana kas masjid itu sudah ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Masya Allah. Mumpung masih ada kesempatan, gunakanlah untuk bersedekah. Karena nanti yang paling terasa balasan di alam kubur, yang langsung dinikmati itu balasannya, nikmat kubur itu adalah sedekah. Makanya orang kalau udah meninggal dunia di alam kubur minta dibalikan oleh Allah ke dunia walaupun sesaat. Mau ngapain? Sholat? Bukan. Mau puasa? Bukan. Tapi sedekah. Saya menjual kontrakan saya 2 pintu ya Allah, sedekahkan di jalan Allah. Tapi sayangnya nggak bisa, dan kontrakannya udah dijual sama anak-anaknya. Itu. Kenapa kalau hari ini sama dengan hari kemarin rugi, tahun ini sama dengan tahun kemarin rugi? Karena lantarji'al ayyamul lati madu. Hari ini hari apa ini sekarang? Hari apa ini? Hari Ahad. Hari Ahad. Hari ini hari Ahad, kita kumpul di Masjid Al-Furqan. Jam ini, detik ini tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat pun selama-lamanya. Itulah waktu. Terus berpacu dari detik tik ke menit, nit ke jam ke pekan, kan
ke bulan, bulan ke tahun. Udah berapa tahun kita habiskan umur kita? Udah berapa detik waktu yang kita habiskan? Udah berapa menit waktu yang kita habiskan? Udah berapa bulan waktu yang kita habiskan? Udah berapa tahun yang kita habiskan? Makanya ngingat umur itu penting. Tadi saya tanya tuh, Pak Haji Dadang umurnya 80 tahun. Biar ingat kita udah tua. Betul nggak ya? Pak Haji Suryadi umurnya berapa? Saya lupa, udah lama gak ketemu. 66, lebih tua dari saya. Tuh, pecinya udah putih, kumisnya udah putih, jenggotnya udah putih, pakaiannya udah putih. Mudah-mudahan hatinya juga putih. Ini semuanya tanda peringatan dari Allah Subhanahu. Uban itu peringatan dari Allah. Udah tua kita, betul nggak? Dengkul, udah lemas, betul nggak? Biasanya naik tangga 2 lantai kuat, sekarang boro-boro berangkat. Bangun biasanya dari sujud langsung berdiri, sekarang mah kagak. Pakai ditunjang dulu sama tangan baru bisa berdiri, betul nggak? Artinya udah tua kita, betul nggak? Udah ompong, artinya kita sudah tua. Dan tua itu tidak ada obatnya, kata Nabi. Ada 2 penyakit yang tidak ada obatnya. Satu tua, al-haram. Yang kedua maut, mati, nggak ada obatnya. Kalau sakit ada obatnya, tapi mati tidak ada obatnya. Tua tidak ada obatnya. Walaupun dia ke salon, kelihatannya doang kayak muda, tapi tetap tua. Yang tahu siapa? Ya lakinya. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, hari ini sama dengan kemarin, dikatakan rugi? Karena lantarji al ayyamul lati madad, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah kita lewatkan, tahun-tahun yang pernah kita lewatkan, tidak pernah kembali sampai kapanpun. Makanya rugi kalau nggak dimanfaat, kalau nggak ada perubahan. Hari Ahad ini tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Minggu depan, Ahad depan beda lagi sudah. Ahad depan bukan Ahad yang sekarang. Ahad yang sekarang bukan Ahad yang akan datang. Itulah filsafat waktu. Tapi orang jarang yang merenung begitu. Yang kedua, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, tahun ini lebih baik daripada kemarin, maka inilah orang-orang yang beruntung. Hari ini dia sholat berjamaah, kemarin tidak. Berarti kan ada progres, ada kemajuan, betul nggak? Hari ini dia sholat duha, kemarin tidak. Berarti ada kemajuan. Hari ini dia sholat tahajud, apa malam ini dia sholat tahajud, tahun ini, tahun kemarin tidak. Jumat tahun ini dia ke masjid yang biasanya 2.000, dia bawa 5.000, dia bawa 10.000. Berarti rugi, ada kemajuan, untung dia berarti karena ada kemajuan, ada progres dalam kehidupannya. Begitu juga dalam dunia, urusan dunia harus ada kemajuan. Kalau kemarin dagang rugi mulu, tahun ini alhamdulillah untung. Jadi kata ini hidup harus ada perubahan, harus ada pergerakan, karena al-harakatul barokah kata Nabi. Bergerak itu berkah. Orang semakin banyak bergerak, banyak bersilaturahim, banyak berbuat, insya Allah banyak prestasi, banyak rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
termasuk dalam ibadah, bergerak yang biasanya di rumah, bergerak, berjalan ke masjid, sholat berjamaah, itu juga membawa keberuntungan dan keberkahan. Itu. Kenapa dikatakan orang yang semacam ini beruntung? Karena kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling bagus di antara kalian adalah orang yang dikasih umur panjang dan bagus amal perbuatannya. Jadi tambah umur, tambah kebaikannya. Tambah umur, tambah kemajuannya. Orang yang semacam ini umurnya membawa berkah. Itulah orang yang terbaik. Tambah umur, tambah kebaikan. Orang yang dikasih umur panjang dan bagus amal perbuatannya. Berapa sih umur akhir tahun? Nabi pernah ditanya, umur umatku di akhir zaman, amaru ummati baina sitin wa sab'in, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Haji Suryadi udah diambang rata-rata sama saya. Jadi orang paling banyak meninggal dunia, dicabut nyawanya antara 60 dan 70. Adik-adik Pak Suryadi, waspadalah. Tapi Pak Haji Dadang udah 80 tahun masih ada, melebihi usia rata-rata, melebihi 60-70. Kata Nabi, yang begini mah dikit jumlahnya. Jadi orang kayak Pak Haji Dadang ini jumlahnya dikit. Dikit. Karena bukan usia rata-rata. Usia rata-rata yang paling banyak dicabut nyawanya, diambil oleh Allah antara 60 dan 7. Saya masuk. Pak Haji Sayanto masuk. Masuk. Artinya apa? Waspadalah. Waspadalah. Karena namanya malaikat Israel bisa datang kapan saja, bisa datang di mana saja, bisa datang dalam kondisi apa. Tapi yang kita minta, Allah wafatkan dalam keadaan husnul. Itu yang penting. Mau mati di masjid, di luar masjid, di rumah, di luar rumah, tidak terlalu penting. Yang penting Allah wafatkan dalam keadaan ibadah, dalam keadaan taat, beriman kepada Allah Subhanahu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Yang jelek itu yang ketiga. Tadi kalau yang pertama rugi karena tahun ini sama dengan tahun kemarin. Yang kedua beruntung karena tahun ini ada perubahan lebih baik daripada tahun. Yang ketiga ini yang bahaya. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi wa huwa halikun. Dalam keterangan lain, mal'unun, terlaknat. Halikun, binasa. Hari ini lebih buruk dari kemarin. Tahun ini lebih buruk dari kemarin. Tahun ini lebih jauh dari Allah. Tahun ini lebih jauh dari masjid. Tahun ini lebih jauh dari majelis salim. Tahun ini lebih jauh dari kebaikan. Dan dekat dengan keburukan, dengan dosa kemaksiatan. Mal'un, orang semacam begini dilaknat oleh Allah. Umurnya bukan umur panjang, bukan berkah, tapi malah membawa azab, membawa laknat. Nauzubillah min. Makanya kata Nabi, syarrukum, orang paling jelek di antara kalian. Siapa dia? Man tola umruhu wa hasuna amaluh. Orang dikasih umur panjang sampai 60 tahun, 70 tahun, bahkan sampai 80 tahun, melebihi usia rata-rata. Tapi semakin jelek perbuatannya, semakin buruk akhlaknya, semakin jauh dari Allah.
dekat kemaksiatan. Nauzubillah min. Umur yang model begini azab. Tambah tua, tambah jadi tua-tua keladi. Harusnya semakin tua semakin tunduk. Jalannya bukan delangak, tunduk, mikirin persiapan alam kubur. Semakin tua semakin dekat dengan Allah, semakin tua semakin dekat dengan tempat ibadah. Malu kalau udah tua, sholat dekat masjid masih di rumah saja. Karena perjalanan akhirat itu sangat panjang, luar biasa. Di alam kubur di alam kubur saja kita berapa lama nunggu kiamat? Rasulullah SAW aja udah 1,5 abad wafat. Itu imam-imam besar kita, Imam Syafi'i misalnya, itu udah ratusan tahun di alam kubur. Tapi orang-orang soleh itu kan di alam kubur bagaikan pengantin baru, lama tapi sebentar karena kenikmatan yang dirasakan, betul nggak? Tapi bagi orang-orang kafir ahli maksiat di alam kubur terasa lama sekali. Karena apa? Setiap hari yang ada hanya siksa kubur. Ini bukan nakut-nakutin. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam kitab Nasaihul Ibad, ini juga bukan hadis, bukan khobar, tapi ini asar, ucapannya para sahabat, nasihat dari sahabat. Man dakhala gobra bila zadin faka'anna marraqibal bahra bila safi natin. Ini aja dawir aja. Barang siapa yang masuk alam kubur tanpa bekal, kata Sayyidina Abu Bakar, masuk kubur nggak ada bekal. Bayangkan itu. Padahal perjalanan alam kubur panjang sekali, gelap gulita, sendirian, 2 kali 1 meter, pakai dinding hari-hari lagi. Bayangkan itu. Nggak ada PLN, nggak ada penerangan lampu. Kita biasa terang aja, mati lampu 1 jam, udah kayak apa tuh rasanya, betul nggak? Hah? Enak nggak tuh? Bagaimana di alam kubur? Benar-benar gelap, setitik cahaya pun tidak ada. Sendirian, tanpa bekal, bayangkan itu. Dan gak balik lagi. Kita pulang ke akhirat tuh gak balik-balik, betul gak? Kalau pulang kampung, balik lagi, betul gak? Paling seminggu kita pulang kampung, itu pun kalau gak punya bekal, gimana kira-kira? Bingung. Malah ada yang gak berani pulang kampung, Pak, karena gak punya bekal. Kalau gak punya bekal pulang kampung, nekat, malu, dikata-katain, ngapain lu lama-lama di Jakarta, pulang gak boleh apa-apa, betul gak? Itu di dunia. Bagaimana di akhirat kalau dikata gitu sama malaikat? Ngapain aja dulu di dunia? Hah? Pulang ke negeri akhirat nggak punya bekal. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhala qabra bila zadin faka'anna marraqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk alam kubur tanpa bekal, diumpamakan seperti nyebrang lautan tanpa kapal. Oh, jago berenang, Pak. Emang berapa lama lo buat berenang di laut? Hah? Jadi kalau orang nyebrang lautan tanpa kapal, bunuh diri, betul ya? Konyol, mati tenggelam dia. Apalagi masuk lautan akhirat. Alam kubur itu baru babak pertama, alam akhirat loh, Pak. Baru babak pertama, pintu pertama. Nanti ada lagi pintu yang kedua, namanya alam akhir. Itu lebih lama lagi, padang mahsyar.
Ada mengatakan manusia dibangkitkan nanti di alam kubur, digiring mereka kepada mahsyar, itu bisa memakan 1000 tahun lamanya. Nauzubillah min. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, mungkin terasa sebentar. Itu. Makanya kita bersyukur hari ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu. Artinya kita masih bisa mempersiapkan diri berbekal untuk pulang ke akhirat. Ya Pak ya. Ini pagi hari ini kita kumpul nih ngaji di sini itikaf tuh ya. Itu juga dalam rangka mencari bekal perjalanan akhirat. Dunia mah gak ada cukupnya, betul nggak ya? Dunia mah kalau kita kejar nggak ada cukupnya. Dikasih banyak, meminta banyak lagi, betul nggak? Alhaakumut takasur. Kan sering dibaca tuh. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Banyak manusia itu dihancurkan karena berlomba-lomba menuntut dunia, menghalalkan segala cara. Hatta zurtumul maqabir, baru berhenti kalau udah masuk kuburan, udah disumpel tuh di kuburan, baru berhenti dia mengejar dunia. Jangan sampai begitu kita mah. Dunia boleh dicari, tapi akhirat juga harus dipersiap. Kan doa kita mah cakep, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Itu kan doa kita mah, pengennya bahagia dunia juga bahagia di akhir. Udah di dunianya nyungsep, di akhiratnya masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Padahal dunia itu sementara, akhirat abadi. Harusnya kita lebih sibuk mempersiapkan persiapan menuju alam akhir. Makanya kata Nabi, orang yang pinter, yang cerdas bukan profesor, bukan doktor, bukan syekh, tapi orang yang pinter, orang yang cerdas, al-kais, itu adalah orang yang sibuk mempersiapkan dunia untuk akhir. Dia bekerja di dunia, tapi dia mempersiapkan bekal untuk pulang ke akhir. Itulah orang yang cerdas. Kalau hanya dunia untuk dunia, itu orang bodoh, jahil, tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara. Lagi dunia yang kita cari, yang kita kejar, itu ada 3 kata Buya Hamka. Yang pertama, harta yang kita cari siang dan malam, yang kita tumpuk 7 turunan. 1 berakhir di WC, cuman jadi kotoran, jadi tai. Kalau hidupnya cuman begitu, apa bedanya dengan binatang? Cuman makan tidur, harta cuman berhenti di toilet, betul nggak ya? Nggak ada yang buat ibadah. Rugi kan kita? Rugi. Harta kita cari siang dan malam hanya berakhir di WC. Nggak ada tuh harta yang nolong kita buat di akhirat. Tapi kata Buya Hamka, ada yang kedua, harta yang kita tinggalkan menjadi ahli waris. Begitu meninggal dunia 40 hari langsung dibalik nama itu. Rumahnya diambil alih oleh ahli waris, anak-anaknya, kontrakannya dibagi-bagi buat anaknya kalau yang punya. Kalau yang punya ini juga, betul nggak ya? Semua hartanya tidak lagi atas nama dia almarhum, tapi atas nama ahli waris. Kalau cuma titik sampai di sini, lah buat kita di akhirat mana? Harta yang kita tumpuk siang dan malam, 1 hanya berakhir di WC, makan doang, buat makan, asal makan. Makan di restoran ini, rumah makan ini, makan ini. Yang kedua, harta yang begitu banyak kita tinggalkan, cuma jadi rebutan ahli waris. Yang buat kita mana? Buat kita. Maka ada Buya Hamka, ada yang ketiga, ini jangan sampai lupa.
harta yang kita nafkahkan di jalan Allah, di jalan kebaikan, itu kekal dan akan menolong kita nanti di alam akhirat. Itu yang kita belanjakan ya setiap hari itu berapa ratus ribu, ya udah begitu aja. Malah yang 2.000 di masjid itu yang abadi. Cuman sayang 2.000. Makan di restoran bisa puluhan ribu, belanja ke pasar bisa ratusan ribu. Yang nyangkut di akhirat cuma 2.000. Nangis nggak kira-kira nanti di akhirat begitu? Masya Allah. Terakhir, sampai jam berapa? Kenapa? 8. Ya sampai jam 8 ya. Katanya sampai jam 8. Bapak-bapak sekalian, kan ini kita besok hari Selasa masuk tahun baru. Ada berapa yang saya ingetin? Hari Senin sore besok pada asar jangan lupa baca doa akhir. Makanya sholat berjamaah kalau nggak bisa entah dipimpin sama DKM, baca bareng. Baca doa akhir. Semoga 1 tahun kalau ada dosa-dosa yang kita lewati nih tahun kemarin itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala amal-amal kebaikan kita yang kurang disempurnakan dan diterima oleh Allah Subhanahu. Dan malam Selasanya ba'da maghrib, kalau lupa ba'da isya, baca doa awal tahun. Ingetin doang, kan kita mau banyak lupanya, betul nggak? Betul nggak? Baca doa awal tahun bisa supaya setahun ke depan dipermudah perjalanan kita oleh Allah Subhanahu, supaya lebih baik setahun ke depan daripada tahun yang sebelumnya. Kalau nggak lebih baik rugi. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila asanil ahwal. Ya Allah, zat yang merubah keadaan, robah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Agar umur ini nggak sia-sia. Ini kan saling mengingatkan, betul nggak? Ya, termasuk mengingatkan diri saya sendiri. Nah, kemudian ibadah apa tuh pada malam malam Selasa ya? Malam tahun baru itu kita minum susu putih manis. Begitu nggak biasanya? Kagak? Enggak. Disunahkan minum susu putih yang manis tapi tawar. Iya kan banyak susu saset, susu bendera juga manis tuh ya. Terserah mereknya apa ya. Kan banyak di warung tuh ya. Sunnah minum susu manis. Ntar saya share aja ada doanya cara minumnya sama Pak DKM. Itu minumnya kapan? Malam pada maghrib. Kalau lupa ya nanti sebelum subuh waktu tahajud. Oh iya belum minum ya, Bapak yang penting masih kalau udah subuh kan pagi berarti siang ya. Betul. Supaya hidup kita ke depan lebih manis, betul nggak? Lebih baik daripada sebelumnya. Itu namanya tabaruk, diajarin oleh para ulama. Kemudian pada maghrib atau pada isya kalau bagus mah kita sholat hajat, sholat tasbih atau apalah, baca sholawat 313. Banyak sedikit? Dikit. 313 dikit. Yang paling bagus tuh setiap hari baca sholawat 1000. Ya, setiap habis sholat 200 kali 5 berapa tuh? 1000 kan? 1000. Hah? 200 setiap waktu 1000. Supaya kita nanti di akhirat amal kita masih kurang, sholat kita masih belum khusyuk,
Sedekah kita masih sedikit, macam-macam, ditolong oleh Rasulullah dengan syafaatnya. Baca 313. Kenapa 313? Karena itu jumlah Rasul. Jumlah Rasul ada berapa? 300. Angka 313 itu jumlah bala tentara waktu perang Uhud, perang Badar. Waktu perang Badar itu bala tentaranya Nabi Muhammad ada 313. Sedangkan pasukannya orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab pada saat itu ada berapa? Hampir 1000. Berarti 1 lawan 3. Menang kita 313 itu. Kenapa? Dibantu oleh pasukan yang gak kelihatan. Malah malaikat turun ikut perang. Dari dulu juga gak ada menang lawan malaikat, betul gak? Itu diturunkan malaikat ikut perang oleh Allah Subhanahu. Karena kalau perang Badar, perang pertama ini kalah, hancurlah Islam ke depannya, dimenangkan oleh Allah. Tuh angka 313. Apa selawatnya? Yang pendek aja, kalau nggak mau yang panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Bisa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala salawat Jibril 303 sebentar. Baca ayat kursi setelah itu 7 kali. Baca ayat kursi 7. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Gampang kan? Nah. Setelah itu terserah mau tambah zikir apa, terserah. Berdoa. Doa apa? Bingung? Udah baca aja doa awal tahun, betul nggak? Kalau kita nggak bisa yang lain. Ada nggak di surat Yasin itu doa awal tahun akhir tahun? Ada nggak? Ada kan? Di kumpulan-kumpulan surat Yasin ada kan? Itu Majmu' Syarif juga ada. Nah, jangan lupa yang terakhir, nanti puasa sunnah. Nah, di sini ada hadisnya saya catat. Nanti puasa pada tanggal 10. 10 itu namanya hari Asyura. Tanggal 10. Hari Asyura itu namanya tanggal 10 Muharram. Puasa sunnah, jangan sampai kagak. Ya. Itu. An Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumi Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah, rawahu al-Bukhari wa Ibnu Majah. Jadi hadis dari Ibnu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang puasa Asyur, puasa tanggal 10 Muharram. Apa kata Nabi? Faqala yukaffiru sanatal madiyah. Puasa 1 hari di tanggal 10 Muharram dapat menghapuskan dosa setahun yang telah lewat. Luar biasa ya. Jadi setahun yang kemarin yang kita telah lewatkan, kalau ada dosa-dosa kecil dihapus oleh Allah SWT dengan puasa sehari. Di hari 10, tanggal 10 Muharram. Biasanya disebutnya ada lebaran anak yatim. Orang dulu menyebutnya. Tapi para sahabat nanya, ya Rasul, kalau puasa tanggal 10 Muharram, Yahudi juga puasa, Nasrani juga puasa. Ya udah, nanti tahun depan kalau umur saya panjang, saya puasa dari tanggal 9 kata Nabi, supaya berbeda dengan Yahudi Nasrani. Tapi sayang nabinya sudah dipanggil oleh Allah. Ini namanya hadis hamiyah, cita-cita belum tercapai Nabi, tapi kita boleh mengerjakan. Jadi afdolnya tuh puasa dari tanggal 9, namanya hari Tasu'ah. Nawaitu shauma ghadin min yaumi Tasu'ah lillahi. Tanggal 10-nya nawaitu shauma ghadin min yaumi Asyura sunatan lillahi. Udah begitu aja niatnya. Tuh ya. Apalagi kita yang udah pada tua-tua begini mau ngapain lagi, betul ya? Ini kan kalau subuh begini emang anak muda nggak ada. Aja. Kalau saya mah ya, karena banyak santri ya, alhamdulillah. Itu gabung santri dengan jamaah setempat setiap hari Minggu pengajian. Cuma saya giliran saya tuh minggu pertama dan minggu ketiga. Makanya saya bisa kemari.
Nah setelah itu bersalam-salaman, musafahah, dan kemudian sarapan pagi bersama digilir. Sama di sini ya. Alhamdulillah, sedekah sama orang yang pada ngaji begini pahalanya sangat besar. Ya, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan setahun yang telah kita lewatkan ini amal ibadah kita diterima, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah dan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setahun ke depan mudah-mudahan perjalanan hidup kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada sebelumnya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah zatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li ibadi yakbir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya Rahman ya dafi al bala ya Rahim. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bit tauhid wa sabitna bil ma'rifah wa sabitna bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah min umuri dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana inda khuruj ruhina bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur mata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad. Allahumma farij mata sayyidina Muhammad. Ya ma'ilal akhwal hawil halan ila sanil akhwal. Ya malal akhwal hawilan ila sanil akhwal. Ya malal akhwal hawilan ila sanil akhwal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa rabbi daimun fil hubbi qalbi subhuhu salla wa sallam layluhu ru'ya Muhammad طيف من محمد فسرى في الكون يسعد أسعد